Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Asmaneli. Kali ini saya akan berbagi tentang tutorial pembuatan video pembelajaran menggunakan aplikasi EasySketch Pro. Baiklah, Bapak Ibu, kita mulai saja. Sebelumnya kita download dulu aplikasi EasySketch Pro-nya di Google. Kemudian setelah di-download, diinstal di laptop kita seperti menginstal aplikasi biasanya. Nah, setelah diinstal, nanti akan muncul logo seperti ini, Bapak Ibu. Nah, langsung saja kita klik logo ini. Perlu diketahui, sewaktu kita mulai masuk ke aplikasi EasySketch, itu kita membutuhkan jaringan internet. Nah, di sini nanti kita diminta untuk menginput email address kita dan memberikan outcode. Nah, supaya laman ini langsung muncul setiap kita membuka laman EasySketch, maka klik saja Keep Me In. Kita oke. Setelah nanti laman EasySketch terbuka, kalau mau memutus jaringan internet, boleh saja Bapak Ibu. Karena dalam pembuatannya bisa dilakukan secara offline. Nah, ini laman EasySketch-nya sudah terbuka. Yang di atas ini adalah fitur-fitur yang kita gunakan dalam pembuatan video pembelajaran menggunakan aplikasi ini. Baiklah, di sini saya perkenalkan saja satu persatu ikon-ikon yang ada pada laman EasySketch. Ini ikon New Project. New Project ini adalah halaman baru untuk membuat sebuah video pembelajaran. Nah, sekarang Open Project. Open Project apabila kita sudah pernah membuat project sebelumnya dan kita mau membuka untuk dijadikan video atau mau dilanjutkan lagi. Kita buka Open Project. Kemudian Save Project. Save Project ini berguna untuk menyimpan project yang sudah pernah kita simpan. Kita mau melanjutkan, kemudian mau kita simpan lanjutan perubahannya. Nah, ini adalah Save As. Save As ini berguna untuk menyimpan video baru yang telah kita buat atau project baru yang kita buat. Jadi kita klik judulnya, kemudian kita simpan di laptop. Nah, selanjutnya ini new slide berfungsi untuk menambahkan slide untuk bekerja. Ini image, di sini ditawarkan beberapa macam gambar yang kita butuhkan nanti Bapak Ibu dalam pembuatan video pembelajaran kita. Jadi banyak sekali gambar-gambar yang disediakan di library EasySketch. Nah, kalau kita mau menggambar atau mengajarkan apa saja, kita tinggal pilih di sini. Selanjutnya, fitur teks. Ini berguna untuk membuat tulisan dalam video pembelajaran kita. Jadi pada EasySketch kita tidak bisa langsung mengetik di kanvas Bapak Ibu. Kita untuk mengetik dan untuk memberikan gambar itu harus melalui fitur-fitur yang ada di atas ini. Untuk menulis menggunakan fitur teks dan untuk gambar fitur image. Nah, ini fitur video berguna untuk memberikan video. Misalnya Bapak Ibu nanti punya video yang berkaitan dengan pembelajaran bisa dimasukkan di sini. Ini fitur musik untuk memberikan efek musik pada video pembelajaran. Nah, selanjutnya yang penting ini voice over. Nah, voice over ini untuk mengisi suara. Kemudian background itu untuk menentukan memilih latar pada kanvas yang kita inginkan. Nah, ini adalah hands. Ini berguna untuk memilih jenis tangan yang akan menulis pada laman EasySketch kita. Kemudian timeline itu untuk mengatur waktu video atau jenis tulisan atau waktu tulisan dalam video pembelajaran kita. Nah, ini tombol preview nanti akan berguna ketika kita mau
preview video yang sudah kita buat. Ini ekspor untuk menyimpan, dan ini interaktif, berguna untuk menyimpan video atau menjadikan video kita interaktif. Nah, ini yang terpenting, setting. Setting ini berguna untuk mengatur jenis kanvas, besar kanvas, dan bentuk warna dari background kita nanti. Oke, Bapak Ibu, kita mulai saja tutorial pembuatan videonya. Pertama sekali kita atur dulu kanvas yang akan kita gunakan. Kalau nanti kita akan me-uploadnya di YouTube, maka kita pilih saja ukuran kanvasnya yang sedang, yaitu 1280 dikali 720. Nah, kalau untuk kanvas yang standar seperti ini, kita bisa memberi warna sesuai keinginan. Misalnya kita mau memberi warna biru, kita pilih di sini, tinggal OK. Save, maka warna kanvas kita akan menjadi biru. Namun kalau kita tidak mau menggunakan ini, maka kita menggunakan background. Pilih laman yang kita butuhkan di background yang sudah disediakan oleh library EasySketch. Nah, sekarang kita coba pilih ini ya Bapak Ibu. Nah, ini bentuk dari background EasySketch kita. Oke, sekarang kita coba saja memulai menggunakan fitur-fitur ini. Kita akan menulis, maka kita klik ikon teks. Nah, jenis tulisan sama dengan di Office biasa. Tinggal pilih mau jenis tulisan yang mana. Di sini banyak sekali jenis tulisan yang disajikan. Nah, kalau kita mau membuat, misalnya di sini saya pilih saja yang Comic Sans. Nah, kita tinggal menulis, kemudian kita atur ini besar font tulisannya. Cukup di sini tidak berpengaruh, mungkin boleh kita ambil saja font ukuran kecil, karena nanti di layar kanvas kita bisa memperbesarnya. Sekarang kita cobakan saja satu contoh, misalnya di sini saya akan mencoba membuat video pembelajaran mengenai bagian-bagian bunga. Oke, setelah kita ketik, kita OK. Nah, sudah muncul tulisannya. Nah, kalau kita mau mengedit, ini tulisannya terlalu tipis, misalnya kita mau memperbesar, nah, bisa kita klik di edit, kita bold. Nah, begitu Bapak Ibu. Oke, sekarang kita tarik, nah, tulisan ini bisa kita pindah-pindahkan di mana kita suka. Nah, kita letakkan saja di tengah. Oke, selesai tulisan. Sekarang kita butuh gambar bunga, maka kita cari di sini gambar bunga. Kebetulan di sini fiturnya itu penggunaannya menggunakan bahasa Inggris karena ini memang miliknya orang luar negeri Bapak Ibu. Oke, kita cari saja kalau bunga tumbuhan berarti di plant. Nah, kita ambil saja satu contoh. Kita klik, maka akan muncul di kanvas. Kita letakkan di tengah di mana kita suka, mau di tengah atau di pinggir juga bisa, tergantung di mana keinginan Bapak Ibu saja. Oke, sekarang kita mau memberi keterangan, maka kita butuh tanda panah. Kita ambil lagi di image. Kita ambil di image. Kita cari di sini tanda panah itu terletak di shape. Nah, di shape. Di sini banyak macamnya. Sekarang kita ambil saja di simple shape. Kita ambil salah satu panahnya. Nah, ini dia. Oke, sekarang mau kita letakkan di bagian kanan. Kita letakkan di bagian kanan, kita klik. Nah, jadi ini bisa digeser-geser ya Bapak Ibu. Kita akan memberi tulisan kalau itu adalah tangkai, maka klik di teks lagi. Kita buat tulisannya di sini, tangkai. Nah, kita oke kan? Kemudian ini tulisannya kita perbesar, kita letakkan di ujung tanda panah. Oke, selanjutnya kita mau melihat yang satunya lagi. Kita mau membuat bagian yang lainnya. Kita ambil lagi panah. Nah, sekarang kita mau mengambil panah misalnya tidak di library yang disediakan. Kita mau mengambil panah sesuai keinginan kita. Ya, sudah kita simpan di laptop, maka kita buat di sini.
Kita klik di sini, load image from PC. Nah, kita klik, kemudian kita browse. Nah, setelah itu kita ambil di mana kita simpan. Nah, perlu diingat Bapak Ibu dan perlu diperhatikan di sini bahwa image yang bisa dimasukkan itu adalah image yang sudah disimpan dalam bentuk JPG atau JPEG atau PNG. Nah, ini kita klik saja, kemudian open. Akan muncul di sini, langsung di add. Nah, ini dia tampilannya. Kemudian kita perkecil, tinggal diklik 2 kali. Setelah itu ditarik salah satu ujungnya, sesuai keinginan berapa besarnya. Kita klik saja. Nah, kemudian kita putar. Diputar. Ya. Kita mau menjelaskan ini misalnya kalau ini adalah mahkota. Oke, selesai gambar seperti tadi, kita ambil lagi tulisan, maka kita tulis di sini mahkota. Oke, selesai di OK, kemudian diperbesar sama dengan yang tadi, digeser. Nah, selesai. Nah, untuk tutorialnya kita cukupkan sampai di sini untuk yang tulisan. Nah, bagaimana dengan untuk membuat angka? Nah, sekarang kita coba dulu membuka slide kedua. Kita buat di sini new slide. Untuk menambah slide itu pakai new slide. Kemudian kita mau menulis angka tetap di teks. Jadi kuncinya setiap kali mau menulis itu di teks. Kita mau buat misalnya di sini 21 ditambah 5 sama dengan titik-titik. Oke, itu saja untuk contoh. Nah, ini sudah selesai pembelajaran matematika. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita mau memberi efek musik misalnya. Maka pada kolom ini kita akan memberi musik, kita klik ikon musik. Nah, kita pilih di sini musik mana yang akan kita masukkan. Nah, mungkin di sini kita ambil saja salah satu contoh, kemudian kita play. Nah, setelah itu kita add. Oke. Setelah kita add, kita tunggu dia memproses. Nah, proses menunggunya tergantung jenis musiknya Bapak Ibu. Oke. Nah, sambil menunggu, oke, itu sudah. Nah, kita mau melihat bagaimana sih tampilan musik kita tadi. Kita lihat di preview. Kita lihat di timeline, karena kita butuh yang ini saja, maka ini kita lihat di play from here. Nah, ini sudah muncul musiknya. Oke. Dan selanjutnya kita mau memberi efek suara. Memberi efek suara, kita ambil di voice over. Voice over, kemudian kita record. Kita pilih dulu recordingnya, sudah ditetapkan di sini. Kemudian kita pilih record. Nah, kita mulai berbicara. Baiklah, ini bagian-bagian bunga. Segitu saja, kita add. Tunggu memproses. Kemudian kita lihat di sini. Reviewnya, hasil dari pembuatan video kita tadi. Nah, oke, sudah. Nah, itulah tutorial kita mengenai cara pembuatan video pembelajaran dengan mudah menggunakan EasySketch. Nah, untuk menyimpannya tinggal kita klik export. Kemudian kita simpan, letakkan sesuai di bagian mana di laptop kita mau kita simpan.